Welcome back Inyong Channel. Hai gengs, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Jangan lupa kalian juga harus tetap jaga kesehatan. Terus kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan yang biasanya dipasang di pinggir-pinggir jalan, yaitu jaga jarak. Terus kalian juga harus sering cuci tangan pakai sabun, serta kalian harus dan wajib pakai masker. Oke, pada konten kali ini aku bakalan buat sedikit video yang berbeda ya, bukan tutorial masak, bukan juga tutorial hijab. Jadi hari ini aku bakalan nge-review salah satu buku yang aku baca. Oke, jadi sebelum kalian aku bawa dan masuk ke dalam alur cerita novel ini, aku bakalan bacain dulu profil penulisnya. Jadi biar kalian tahu sekeren apa sih penulis dari buku yang keren ini juga. Nah, aku bakalan bacain. Nama beliau adalah Arya Muhammad. Beliau itu adalah seorang pemerhati sastra dan puisi yang rutin menulis sejak tahun 2007. Nah, beliau udah menulis buku itu sejak tahun 2007, sekarang 2020. Udah 3 tahun. Beliau ini kelahiran di Malifood. Malifood itu Halmahera Utara pada tanggal 14 September 1987. Beliau itu juga pernah dimuat tulisannya di beberapa situs daring dan majalah seperti di situs www.dakwatuna.com dan beberapa majalah di Taiwan. Judulnya itu Intai dan Salam. Udah pernah dirilis tulisan beliau itu di Taiwan. Jadi novel ini bukan semerta-merta kayak fiksi kayak gitu, tapi di sini juga kayak nyata kayak gitu ya. Ada beberapa kejadian yang benar-benar nyata, real dari kehidupan beliau yang dituangkan beliau pada buku ini. Keren banget kan? Terus penulis adalah salah satu penggiat FLP di Taiwan pada tahun 2011 sampai 2012. Penulis menamatkan sekolah SD, sekolah dasar di Malifood Halmahera Utara tahun 2002. Penulis lulus dari SMP Negeri 4 Ternate. Jadi SD beliau itu di Malifood Halmahera Utara dan sedangkan SMP beliau itu ada di Ternate. Kemudian di tahun 2005 beliau menamatkan sekolah menengahnya atau SMA-nya di SMA Negeri 1 Ternate dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari Halmahera terus ke Ternate, terus baru S1 beliau di Yogyakarta, tepatnya di UMY jurusan Teknik Sipil. Jadi beliau bukan sastra, tapi beliau sipil, tapi beliau jago banget dan keren banget kalau lagi nulis. Selama SMA, penulis beberapa kali mewakili Provinsi Maluku Utara di berbagai lomba tingkat nasional seperti Lomba Siswa Teladan dan Duta Anak Indonesia. Wah, ternyata dari beliau remaja aja sudah keren ya. Lulusan terbaik Fakultas Teknik UMY ini kemudian mendapatkan beasiswa S2 dari National Taiwan University of Science and Technology NTUST dan melanjutkan pendidikan masternya di Taiwan tahun 2011. Berhasil menyelesaikan studi 3-nya atau S3-nya di Universitas of Bristol Inggris pada Januari 2018. Udah 2 tahun yang lalu beliau udah menyelesaikan S3 di Universitas Bristol di Inggris. Dan saat ini penulis adalah seorang peneliti postdoktoral di Department of Civil Engineering Universitas Bristol di UK. Penulis adalah peneliti dan yang aktif melakukan riset dalam bidang bencana tsunami. Jadi bagi kalian yang suka cerita novel fiksi tentang kayak perjalanan hidup kayak gitu, kalian kayaknya harus dan wajib banget ya ngeliatin video aku kali ini. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kenapa sih kalian harus lihat video aku ini, apa sih isi buku ini, dan apa aja sih hal-hal positif yang bisa kalian dapat waktu kalian baca atau kalian ngeliat video yang aku bikin ini. Yang pertama itu, kalian akan dibawa, waktu kalian baca buku novel ini, kalian bakalan dibawa berimajinasi ke negeri Cina, yaitu di Taiwan. Gini ya, aku pribadi aja nggak pernah naik pesawat, apalagi berandai-andai ke negeri Cina. Gimana sih negeri Cina itu? Nah, setelah aku baca buku ini, aku tuh udah kayak ngebayangin, udah imajinasi gitu. Oh, ternyata di negeri Cina, di Taiwan itu gini ya, ada gini, ada itu. Oh, gini, kayak aku bener-bener di negeri Cina kayak gitu. Itu menurut aku hal positif yang aku dapat dari sewaktu aku baca novel ini. Pokoknya novel ini banyak positifnya bagi aku, karena kan dari aku membaca ini aku jadi tahu gimana sejarah kota di Taiwan, terus gimana pendidikan di sana, terus juga kebiasaan orangnya di sana. Pokoknya bakalan imajinasi kita tuh kayak bakalan ditarik banget, kayak berasa di negeri Cina kayak gitu. Nah, poin keduanya kenapa kalian harus baca buku ini, kalau kalian udah beli atau kalian ini dulu deh, dengerin aku bacain dulu deh. Hal positif kedua itu dari sisi agama. Nah, di novel ini gak cuma mengulas tentang pernikahan beda agama, tapi juga novel ini mengajarkan gimana kesabaran seseorang, gimana toleransi terhadap orang lain yang beda agamanya, dan keyakinan kita kepada Sang Ilahi itu di sini kayak dijabarkan, kayak dijelasin kayak gitu. Jadi nggak semata-mata. Jadi novel ini bukan asal novel kayak cinta-cintaan nggak jelas gitu, nggak banget kayak gitu ya. Makanya kalian harus tetap lihat video aku kali ini. Nah, poin ketiga, hal positif dari novel ini adalah membahas gimana proses seorang ateis. Nah, yang kalian tahu ateis itu adalah seorang manusia, dia itu yang sama sekali nggak percaya dengan Tuhan. Jadi di sini dijelaskan sekali gimana seorang ateis itu dia akhirnya percaya dengan yang namanya Tuhan. Dia akhirnya ending dari novel ini dia memeluk agama Islam.
Jadi novel ini yang paling keren bagi kalian yang suka, bagi kalian yang sering baca Al-Quran. Nah, surah Toha. Nah, di sini buku ini bertemakan surah Toha. Jadi gara-gara surah Toha ini, si ateis ini dia merubah keyakinannya. Jadi dia berpaling keyakinan dan menetap pada satu agama gara-gara surah Toha ini. Nah, penasaran kan? Semoga kalian suka dengan novel yang aku bacain ini, dan juga semoga kalian bisa ambil manfaatnya. Yaudah, bismillah aja ya, aku bakalan bacain novel ini part demi part, dan ini part pertama. Ya, judulnya itu adalah Islamu adalah Maharku. Jadi buku ini dia best seller banget nih, lihat best seller. Di sini kisah cinta, di sini di bawah judul kisah cinta muslimah Indonesia dengan profesor muda tak beragama dari Taiwan. Jadi yang aku bilang ateis tadi adalah seorang profesor muda dari Taiwan. Lumayan tebal bukunya, nih kalian lihat. Terus di sini halaman terakhir ada 323 halaman. Jadi aku baca buku 320 halaman ini cuma 2 hari karena aku orang sangat penasaran. Jadi 2 hari aku sudah menyelesaikan 320 halaman ini. Yaudah, sekarang aku bakalan liatin cover pertamanya. Ini cover pertama seperti ini, hardcover. Terus ini dia halaman berikutnya kayak gini. Jadi dia kayak per bab kayak gitu. Nah, terus yang paling unik juga aku bakal dikasih kayak batasan buat buku. Ini ya, ada gambarnya juga. Nah, setiap helai dari bab helai itu pasti ada kayak kata-kata puitis kayak gitu. Ini kayak gitu. Jadi aku bakalan bacain dulu. Dunia ini memang penuh kejutan, dan pemberi kejutan paling indah tentu saja hanya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kayak ada not-not kayak menyentuh hati gitu, keren banget kan. Nah, aku bacain untuk yang part pertama. Jadi di sini tulisannya 1. Dunia memang penuh kejutan. Ini versi ceweknya. Jadi di sini ada 2 tokoh utama. Yang pertama itu Profesor Chen dari Taiwan. Beliau itu adalah seorang ateis, dan Shakila adalah muslimah Indonesia. Oke, bakal aku lanjutin ngebacanya. Di dunia ini banyak hal yang sudah kita rencanakan dengan sempurna, tak selalu berjalan seperti dugaan kita sebelumnya. Ada kegagalan yang datang tanpa pernah peduli ikhtiar-ikhtiar yang kita sudah menggunung. Atau penolakan demi penolakan itu tiba saat kita meyakini atas sukses melewatinya. Bahkan banyak di antara kegagalan-kegagalan tersebut menghampiri saat kita tak mampu menahan pahitnya kekalahan. Sama dengan apa yang aku alami hari ini. Letter of Acceptance LOA dari Delft University of Technology TU Delft. Ini kupandangi dengan rasa nelangsa yang luar biasa. Aku lemas dan tak berselera. Dadaku sesak, hatiku rasanya lelah menerima kegagalan ini saat keyakinanku memuncak. Saat penolakan dari dikti, jadi si Shakila itu dia tuh kayak daftar beasiswa kayak gitu di salah satu universitas, tapi dia itu ditolak. Surat penolakan dari dikti terkait kegagalanku mendapatkan beasiswa unggulan beasiswa unggulan untuk studi master di TU Delft terkirim manis di kantorku. Jadi surat penolakan dari universitas itu langsung dikirim ke kantornya si Shakila. Kenyataan yang kuterima hari ini seakan tiba di saat yang tepat, saat aku begitu yakin akan berhasil. Saat titik harapanku meninggi, rencana sempurna dan ikhtiar terbaik yang sudah kulakukan seakan sia-sia, terbang dan menguap di angkasa bersama harapanku menginjakan kaki di Eropa. Oh, jadi si Shakila itu dia ngirim daftarin beasiswa dia itu di salah satu universitas di Eropa. Itu tujuan dia ya. Dan menguap di angkasa bersama harapanku menginjakan kaki di Eropa yang entah kapan akan terjadi lagi. Hanya ada tangisan sendu yang mengobrak-abrik perasaanku, memikirkan perjuanganku selama 2 tahun terakhir mengejar beasiswa unggulan dikti yang selalu berakhir dengan kegagalan. TU Delft adalah kampus impianku. Sejak awal kuliah S1 dulu, aku ingin merasakan musim semi di negeri kincir angin tersebut, sambil memandang bunga tulip beraneka warna yang begitu indah di kota sebelah utara Belanda, Anna Paulauna. Atau ketika libur musim panas tiba, aku ingin selalu mengelilingi Eropa, menelusuri indahnya Paraguay, Paris, atau Portugal yang menyimpan sejarah menakjubkan tentang Islam. Jadi kayak dia itu Shakila ini kayak muslimah banget, muslimah Islam, muslimah Indonesia banget kayak gitu. Jadi walaupun dia ke negeri orang, dia juga kayak masih mau kayak nyari-nyari tentang kayak sejarah-sejarah Islam gitu. Menikmati surga dunia yang dititiskan Allah di tanah Swiss dengan pegunungan-pegunungan dan danau-danau indah dan menakjubkan. Aku ingin mengulang kenangan bersama keluargaku ketika menghabiskan waktu beberapa tahun di Eropa dulu. Jadi si Shakila itu dia pernah liburan sama keluarganya di Eropa, makanya dia sekarang mau daftar beasiswa di Eropa karena dia kayaknya suka banget negara Eropa itu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang menyebabkan pihak dikti menolak lamaranku untuk mendapatkan dana beasiswa sekolah di TU Delft. Padahal lolos sudah kukantongi. Nilai TOEFL TOEFL 2ku bahkan di atas rata-rata. Sebuah tes bahasa Inggris untuk memastikan kemampuan bahasa Inggris seseorang dan menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi mahasiswa di luar negeri seperti USA dan UK. Jadi kayak dia tuh udah kayak ikut kayak kelas bahasa Inggris kayak gitu, dia udah dapetin kayak piagam. Tapi dia masih ditolak oleh si
TU Delft dari Eropa itu. Beasiswanya masih ditolak. Sedih. Terus aku lanjutin. Lalu apa masalahnya? Aku terus menggerutu di dalam hati. Ini takdir Syakila. Seindah apapun rencanamu, jika Allah tidak mengizinkan, maka kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ada suara asing yang terdengar di dalam jiwaku. Aku menghela napas sejenak, menaati hati yang sesak karena sia-sia. Aku menghela napas sejenak, menatap hati yang sesak karena sisa-sisa ketidakterimaanku atas kegagalan ini. Aku merasa Allah tidak adil. Aku sangat pantas menerima kesempatan ini. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Lalu kenapa gagal? Pertanyaan-pertanyaan ini terus-menerus membombardir alam rasionalku. Aku coba menenangkan diri dengan banyak beristighfar dan mengambil nafas dalam-dalam. Aku masih memandang surat pengumuman dari dikti dengan rasa sesal yang sangat luar biasa. Hampir 2 jam lamanya aku masih terpekur, menahan sesak dan memikirkan cara menyelesaikan kekalutanku. Jam dinding di ruanganku yang sepi berbunyi bergantian dengan tarikan napas yang menyesakan dariku. Aku merutuki banyak hal tentang takdir, kesempatan, memikirkan ikhtiar yang mungkin belum sempurna, hingga ratusan alasan yang mencari-cari agar aku mengalah dengan kenyataan yang ada di hadapanku. Namun menangis memang selalu menjadi penyembuh terbaik bagi kekalutan. Sejam lebih air mata ini mengalir tanpa henti, rupanya memberi ruang yang membebaskan bagi rasa untuk melebar. Ketenangan ini kemudian membuat saraf-saraf otakku untuk memulai berpikir lebih jernih. Insya Allah ini yang terbaik Syakila, ucapku lirih. Jadi kayak Syakila itu dia kayak banyak-banyak istighfar terus buat kayak nyabarin dirinya sendiri. Makanya aku bilang novel ini kayak ngajarin kita kesabaran banget. Gimana, kalian sabar gak? Entah sudah berapa kali gagal, yang jelas ini adalah percobaanku yang kesekian kali untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Imperial College of London (ECL) di Inggris adalah salah satu dari 2 kampus impianku selain TU Delft di Belanda. Namun sepertinya Allah masih belum memberikan rezeki beasiswa kepadaku meski 2 tahun setelah kelulusan S1. Aku sudah benar-benar berusaha mendapatkannya. Akan ada tempat lain yang lebih indah yang Allah sudah siapkan. Jika tidak di luar negeri, di Indonesia juga nggak masalah kan. Kamu masih bisa tetap berkarya. Banyak yang S2 di dalam negeri tapi masih bisa memberikan karya yang lebih bagi bangsa. Aku teringat lagi kata-kata ibuku beberapa waktu lalu setelah gagal mendapatkan LOA dari CL karena kepastian beasiswaku yang belum jelas. Aku seka air mata, kemudian mengambil wudhu dan sholat di musola jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November atau dalam kurung disingkat kepanjangan ITS. Sudah 2 tahun aku menjadi dosen pemuda di sini dan setelah mendapatkan peringatan untuk segera melanjutkan S2. Jika dalam tahun ini aku tidak melanjutkan sekolah S2, maka tahun depan aku sudah hampir pasti dikeluarkan dari jurusan ini. Jadi dia itu kayak dosen magang kayak gitu di ITS dan dia itu harus dan wajib S2 kalau mau tetap ngajar di ITS tersebut. Dengan berat hati akhirnya aku memilih untuk melanjutkan studi S2 di ITS. Seminggu terakhir selama menanti pengumuman beasiswa dari Dikti, aku sudah mempersiapkan dokumen-dokumen sekolah. Jadi Syakila itu orang udah prepare banget, udah siapin banget, tapi ternyata beasiswanya dia itu ditolak. Kalian bisa ngerasain gak? Tidak banyak kendala yang aku hadapi karena gelar lulusan terbaik dari dosen junior dari jurusan ini sangat memudahkanku untuk mendapatkan kursi di sini. Hanya saja aku dipastikan tidak bisa mendapatkan beasiswa S2 dalam negeri dari Dikti. Aku bahkan baru menerima pengumumannya hari ini bersama dengan kegagalanku menerima BU Dikti. Ini berarti selama studi S2, aku harus menguras kantong sendiri. Tapi aku tidak punya banyak pilihan selain mengambil kesempatan S2 di dalam negeri. Di negara-negara Eropa, biaya sekolah dan biaya hidup tentu melangit. Aku tidak ingin merepotkan ayah dan ibuku lagi. Bagi kalian yang kuliah nggak minta sama orang tuanya, kalian keren banget. Kayaknya aku lanjut lagi. Aku percepat langkahku menuju ruangan karena aku masih harus melanjutkan pekerjaan risetku yang aku lakukan sejak pagi tadi. Syakila, sini dulu. Kuhentikan langkah 2 orang menuju pintu keluar jurusan karena ada seseorang yang memanggilku. Suara yang familiar, sepertinya suara Pak Tanto, ketua jurusan Teknik Sipil ITS. Aku berbalik dan memandang ke sumber suara. Benar dugaanku. Pak Tanto memanggilku. Ada apa, Pak? Ada apa Pak? Tanyaku sambil mempercepat langkah menuju lobi jurusan. Rupanya beliau dari ruang seminar jurusan yang sedang ada acara bersama profesor dari Taiwan. Kamu mau daftar S2 beasiswa di Taiwan nggak? Kata Pak Tanto. Ayo segera ikut wawancara di sini. Pak Tanto dengan cepat sambil menunjuk ruangan seminar tempat wawancara beasiswa S2 dan S3 ke Taiwan. Jadi kayak ada dosen luar gitu ngadain beasiswa gitu di ITS. Aku kaget, setengah heran. Aku memang sudah mendengar akan ada kunjungan dari beberapa profesor dari Taiwan selama 2 hari di ITS. Salah satu agenda mereka adalah untuk mewawancarai mahasiswa maupun dosen dari jurusan yang hendak melanjutkan studi ke Taiwan. Aku sendiri benar-benar tidak minat melanjutkan sekolah di sana. Ayo ikut dong. Ayo ikut dong, Bu. Baru 2 orang nih yang daftar S2, padahal targetnya ada 5 mahasiswa ITS yang sekolah di sana. Desak Pak Tanto. Kasihan juga sama mereka. Mosok nggak ada yang daftar dari ITS? Kayak gitu ya kata Pak Tanto. Aku bingung, Syakila bingung, terdiam sesaat, tak tahu harus berkata apa. Kapan wawancaranya? Saya harus mempersiapkan apa, tanyaku. Respon ini dilakukan hanya karena kasihan melihat kegelisahan Pak Tantoy yang mendapatkan respon tidak signifikan dari mahasiswa untuk sekolah di Taiwan. Jadi kayak mahasiswa IPS itu kayak kurang berminat kayak gitu sekolah di Taiwan. Kenapa aku
aku kemarin nggak sekolah di ITS aja ya. Ngarep. Wawancara 30 menit lagi. Kamu hanya perlu bawa transkrip CP4 dan nilai TOEFL itu saja. Ditunggu ya, nanti ada 3 profesor yang mewawancarai. Sekalian diinfoin ke yang lain ya, jawab Pak Tanto. Di ruang seminar kan Pak? Tanya aku lagi. Iya, jawab Pak Tanto. Baiklah Pak, saya ke ruangan dulu menyiapkan dokumen yang diperlukan. Setelah makan siang, saya akan segera ke sini ujarku. Pak Tanto kemudian bergegas kembali ke ruangan. Aku sendiri dengan berat hati menuju ruanganku menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk wawancara. Transkrip, CV, sertifikat TOEFL masih kusimpan, semuanya adalah sisa aplikasiku ke TU Delft. Aku tinggal mengambilnya di ruangan. Entahlah, aku tak berpikir apakah diterima atau tidak. Aku hanya mencoba membantu Pak Tanto yang ketar-ketir melihat rendahnya minat mahasiswa untuk melanjutkan studi di Taiwan. Setelah makan siang dan merapikan pakaianku, aku bergegas menuju ruang seminar bersama dokumen yang kubawa. Sudah ada sekitar 7 mahasiswa di sana. Ada Pak Yogi, dosen cukup senior di jurusanku. Ku tahu dalam beberapa bulan terakhir sedang sibuk mencari beasiswa S3. Sepertinya beliau hendak memasukkan aplikasi beasiswa S3 ke Taiwan. Aku memandang ke sekeliling ruangan, mencari 3 profesor dari Taiwan yang hendak mewawancarai kami. Ada 3 meja beserta kursi empuk telah disiapkan di pojok ruangan. Di masing-masing meja tertulis nama ketiga profesor tersebut. Prof. Tapeng Chang, Prof. Jiang Yicheng, dan Prof. Min Chuang Yang. Nama mereka tentu saja sangat khas di Taiwan. Total ada 9 orang yang hendak diwawancarai. Aku sendiri mendapat giliran pertama untuk diwawancarai oleh Prof. Min Chuang Yang. Aduh, susah banget sih. Susah banget nyebutin nama profesornya. Belibet gitu. Setelah menunggu beberapa saat, nama aku dipanggil. Jadi Syakila itu dia yang pertama. Namanya bagus banget, gengs. Gusti Kanjeng Syakila Daniarti. Tuh, keturunan ningrat kayaknya ya Syakila ini. Aku mengangkat tangan kayak gini. Oke. Aku mengangkat tangan sembari menuju ke meja Prof. Min Chuang yang memanggilku. Aku kemudian mengambil posisi di hadapan Prof yang sambil berbasa-basi memperkenalkan diri ke beliau. Ternyata beliau adalah sekretaris jurusan teknik